Dewa Perang Ye Shikai. Bab 156. Hei, bagaimana kau tahu Sun Long ada di ruangan itu? Ye Shikai meninggalkan gedung, tetapi Zhang Ting seperti bayi yang penasaran. Dia langsung masuk ke mobil Ye Shikai dan terus bertanya sepanjang perjalanan. Ruangan itu telah disamarkan, dan Anda tidak bisa melihat perbedaannya hanya dari luar. Ye Shikai berhenti sejenak dan tersenyum licik, namun, ada sedikit bau cerutu di ruangan ini. Bau cerutu. Zhang Ting tercengang setelah mendengar ini. Benar sekali, dan itu adalah cerutu Chohibakuba yang terkenal. Saya baru saja menciumnya dengan saksama dan memang asli. Satu batang rokok harganya ribuan dolar dan persediaannya terbatas. Apakah menurutmu orang biasa seperti Yu Jing mampu membeli rokok semahal itu? Ye Shikai menjelaskan secara rinci. Kamu bahkan bisa mencium baunya, hidungmu seperti anjing. Zhang Ting sangat terkejut dengan penjelasan Ye Shikai. Dia tidak menyangka bahwa hobi kecil Sun Long akan menjadi titik fatal yang mengungkap identitasnya. Kamu sangat jago dalam investigasi detektif, kenapa kamu tidak menjadi polisi saja? Saya tidak tertarik menjadi polisi. Lebih baik saya serahkan tanggung jawab melindungi dunia kepada Anda. Ye Shikai menolak secara langsung. Itu hanya candaan. Jika Ye Shikai menjadi polisi, dengan efisiensi seperti ini, semua polisi di Yanjing akan diberhentikan. Meskipun Zhang Ting benar-benar ingin Ye Shikai membantu, dia tidak bisa memaksanya. Namun, Zhang Ting menjadi semakin penasaran tentang siapa pria di depannya. Jika Sun Long ditangkap, bukankah kantor polisi dan Paman Song akan dipermalukan? Ye Shikai menoleh dan menatap Zhang Ting yang tampak sedikit linglung. Tentu saja, aku harus menangkapnya dengan tanganku sendiri. Zhang Ting mengepalkan tangannya dan berkata sambil menggertakkan gigi. Baiklah, ayo kita tangkap dia sekarang. Setelah selesai, jangan lupa traktir aku makan. Ye Shikai mengeluarkan ponselnya, menyinkronkan koordinat titik merah dengan GPS di mobil, memutar setir dengan tajam, dan menginjak pedal gas, pegang erat-erat, aku akan menambah kecepatan. Di ganggang Yanjing, Leng Dao menatap pria berpakaian putih di depannya. Dia tampak seperti pria yang rendah hati, namun dia merasakan aura pembunuh darinya yang tidak kalah dari Ye Shikai. Sebagai seorang pembunuh yang telah lama berada di ambang hidup dan mati, Leng Dao sama sekali tidak berani meremehkan pria ini. Terlebih lagi, Leng Dao sangat yakin bahwa dia telah menghindar dengan sekuat tenaga tadi, tetapi dia masih terluka oleh bilah udara dari tombak tangan itu. Hanya inikah yang bisa kau lakukan? Beraninya kau kabur dengan seseorang. Lelaki berpakaian putih itu mencabut tombak tangan yang tertanam di dinding. Dua tombak tangan berwarna hitam pekat membuat orang merasakan napas kematian. Pria ini adalah mimpi buruk. Begitu Sun Long dan Leng Dao melarikan diri, Ye Shikai memberitahu Nightmare. Tentu saja, Nightmare juga memiliki lokasi Sun Long di tangannya. Mimpi buruk, kamu benar-benar ada di sini. Hati Leng Dao bergetar setelah melihat siapa yang datang, dan nadanya dipenuhi dengan keterkejutan. Kau benar-benar mengenalku. Sepertinya identitasmu tidak biasa. Pria di depannya memanggil nama Nightmare. Mimpi buruk juga sedikit terkejut. Jika hanya beberapa master di Tiongkok, mustahil bagi mereka untuk meneriakkan nama Nightmare. Hanya orang-orang di dunia bawah tanah asing yang bisa mengenali Nightmare. Kamu dari istana dunia bawah, bagaimana bisa kamu datang ke Tiongkok? Leng Dao menjadi tenang dan tetap tenang. Mimpi buruk di depannya pasti lebih kuat dari Leng Dao. Bertarung secara langsung sama saja dengan mengundang kematian. Mediasi adalah strategi terbaik. Lagi pula, aku tidak pernah menyinggungmu. Kenapa kau mencoba menghentikanku? Kau tidak menyinggung perasaanku, tetapi seseorang ingin aku membunuhmu. Adapun lelaki tua di sebelahmu, dia juga targetku. Mimpi buruk melambaikan tombak di tangannya, seolah hendak mengambil tindakan. Menjauhlah untuk sementara waktu. Aku harus mengikuti perintah Tuan. Leng Dao berbisik kepada Sun Long di belakangnya, tangannya sudah menyentuh belati di pinggangnya. Sekarang setelah kamu tahu namaku, apakah kamu masih ingin bertindak? Nightmare melangkah maju perlahan, auranya yang kuat menyesakkan. Bagaimana Anda tahu jika Anda tidak mencobanya? Begitu dia selesai berbicara, Leng Dao mengangkat pisaunya dan menusuk ke depan. Namun, bagaimana Meng Yan bisa disergap dengan mudahnya? Dia mencibir dan maju bukannya mundur. Dia mengayunkan tombak di tangan kirinya, lalu percikan api muncul antara tombak itu dan belati di tangan Leng Dao. Tanpa henti, Meng Yan menusukkan tombak di tangan kanannya ke dada Leng Dao.
Leng Dao dengan cepat berbalik ke samping dan mengayunkan belatinya ke belakang untuk menangkis serangan mematikan itu, tetapi bagian belakang tubuhnya tergores oleh tombak itu. Setelah hanya satu putaran, hasilnya sudah diputuskan. Leng Dao bukan tandingan Meng Ye. Sangat sulit bagi Leng Dao untuk menghindar sekarang. Jika pertarungan terus berlanjut seperti ini, kegagalannya hanya masalah waktu saja. Leng Dao bukanlah orang bodoh dan tidak akan cukup bodoh untuk bertarung langsung. Masih ingin lari. Wajah Nightmare berubah dingin. Sun Long sebenarnya ingin menyelinap pergi sementara keduanya sedang bertarung. Mimpi buruk bergerak dan langsung datang ke sisi Sun Long. Dia menendangnya ke samping. Jika Ye Shikai tidak memerintahkan untuk menangkap Sun Long hidup-hidup, Nightmare akan membunuh mereka berdua. Leng Dao memanfaatkan gangguan Nightmare dan tidak hanya tidak menambah jarak di antara mereka, tetapi sebaliknya, ia mencengkeram belati dan menyerang Nightmare dari belakang. Tindakan ini sangat berani, tetapi Nightmare segera sadar. Dia menangkis belati itu dengan tombak di satu tangan, lalu segera membalas dengan tombak di tangan yang lain. Dalam menghadapi kekuatan absolut, keterampilan apapun tidak berguna. Perilaku ini hanya akan membuatmu mati lebih cepat. Leng Dao tidak menghindari serangan balik Nightmare, dan tombak tangan menembus bahu kirinya. Namun, Leng Dao menggunakan kesempatan ini untuk membalas pukulan Nightmare. Namun pukulan ini hanya menyebabkan luka ringan, sedangkan tangan kiri Leng Dao terluka parah. Ini sangat tidak menguntungkan untuk pertempuran berikutnya. Mimpi buruk sedikit terganggu. Ia tidak menyangka gaya bertarung Leng Dao yang menukar luka dengan luka, yang akhirnya malah melukai dirinya sendiri. Dia mengumpulkan seluruh kekuatannya dan berencana untuk mengakhiri Leng Dao. Oh tidak, ada niat membunuh. Tepat ketika tombak ganda itu hendak menghabisi pisau dingin itu, sebuah pisau panjang tiba-tiba menyeruak keluar. Kecepatannya melampaui ekspektasi Nightmare. Tombak ganda itu tidak mengenai pisau dingin, tetapi terhalang sepenuhnya oleh pisau panjang. Kau adalah salah satu dari 4 jenderal besar Istana Dunia Bawah, tetapi kau malah menindas orang yang tidak penting. Bukankah itu merendahkan statusmu? Sebuah bayangan hitam jatuh di depan Leng Dao. Itu adalah seorang pria dengan topeng hitam. Kalau saja Ye Shikai ada di sana, dia pasti akan bergegas menghampiri dan menangkapnya, karena lelaki itu adalah si pria misterius bertopeng hitam. Dia menculik Su Qingyu dan mengirim orang untuk membunuh Luo Shiki. Ye Shikai dan dia adalah musuh bebuyutan. Siapa kamu? Nightmare kembali sadar dan menggenggam erat kedua tombak tangan itu. Pria di depannya jauh lebih berbahaya daripada Leng Dao. Meskipun serangan sebelumnya hanya pertemuan tatap muka, dia dapat melihat bahwa kekuatan pria ini tidak kalah dengan Nightmare. Saat kau memukul anjing, kau harus melihat pemiliknya. Kau bahkan tidak mengenalku, tetapi kau ingin membunuh anak buahku. Suara seorang pria setengah baya terdengar dari balik topeng. Dia menoleh ke arah Sun Long, lalu berbalik menatap Nightmare, memegang pisau panjang di tangannya, dan kedua pria itu saling berhadapan. Bab 157. Saya hanya mengikuti perintah. Jika tuanmu ingin campur tangan, saya tidak keberatan berurusan denganmu juga. Nada bicara Nightmare dingin, seolah-olah dia sedang memberi ultimatum pada pria bertopeng itu. Di luar negeri, Nightmare tidak pernah kalah dari siapapun kecuali Lord God, sehingga Nightmare selalu dikenal dengan kesombongannya. Ia adalah pisau dingin bagi semut, tetapi sekarang ia telah terluka olehnya, yang membuatnya sangat kesal. Kamu akan membayar atas kesombonganmu. Pria bertopeng itu berkata ringan, dan mengayunkan pedang panjang di tangannya dengan keras, membentuk bila udara di udara, melepaskan kekuatan internalnya. Dia memang seorang master. Mimpi buruk menghindar ke samping dan melemparkan tombak di tangannya, terbang langsung ke arah pria bertopeng itu. Di gang sempit itu, pertempuran berlangsung sangat sengit. Leng Dao terluka parah, dan Sun Long bersembunyi di belakang Leng Dao. Pria bertopeng itu tidak menghindar dari tombak itu, tetapi menempelkan kedua telapak tangannya di depannya, dan kekuatan internalnya membentuk penghalang hitam, yang menghalangi serangan Nightmare. Mimpi buruk melancarkan serangkaian gerakan, menyerbu ke depan secara tiba-tiba, menstabilkan tombak tangan yang baru saja dilemparnya, menyuntikkan tenaga dalamnya, dan menghadapi penghalang hitam milik pria bertopeng itu. Melihat hal ini, Leng Dao tentu saja tidak tinggal diam dan menonton. Meskipun dia terluka parah, dia masih punya kekuatan. Dia meninggalkan Sun Long dan melancarkan serangan diam-diam di belakang Nightmare. Mimpi buruk segera menyadarinya, memegang tombak lain di tangan kirinya, dan terus menangkis belati Leng Dao. Semut, kau mencari kematian. Mimpi buruk meraung dan melepaskan kekuatan internalnya. Kali ini dia tidak meninggalkan kekuatan lagi.
Leng Dao telah bergelantungan di depannya cukup lama. Tombak tangan di tangan kirinya terasa seberat 1000 pon dan langsung menjatuhkan Leng Dao. Leng Dao bertahan namun dikalahkan dan menabrak tembok. Tombak tangan itu menusuk dada Leng Dao dan menancap di dinding seolah telah berakar, menjepit Leng Dao ke dinding. Pria bertopeng itu melihat kematian tragis Leng Dao, matanya setajam pisau. Dia menatap mimpi buruk itu dan berteriak keras. Penghalang hitam di depannya menjadi beberapa kali lebih besar. Selain itu, kekuatan internal mimpi buruk itu baru saja tersebar, jadi dia menggunakan seluruh kekuatannya dan mengusir mimpi buruk itu sekaligus. Mimpi buruk mundur beberapa langkah dan menusuk tanah dengan tombaknya untuk memaksa tubuhnya berhenti. Seharusnya ini menjadi kali pertama Nightmare jatuh di hadapan orang luar, tetapi pria bertopeng itu jelas juga sedang tidak enak badan. Dia tidak hanya mundur beberapa langkah, tetapi dia juga memuntahkan darah. Apakah kau punya trik lain? Kalau tidak, tunggu saja sampai kau bertemu kembali dengan anak buahmu. Mimpi buruk bangkit lagi. Haha, Nightmare, kau telah diracuni oleh serangan tadi. Kau tidak akan bisa bertarung lagi dalam waktu singkat. Jika kau tidak percaya padaku, lihat saja. Pria bertopeng itu tiba-tiba tertawa. Mimpi buruk menatap tangan kanannya. Ada lubang kecil di sana dan darah hitam mengalir keluar perlahan-lahan. Itu adalah luka yang disebabkan oleh senjata tersembunyi yang dilepaskan oleh pria bertopeng dalam serangan tadi. Kalau mereka bertarung langsung, sekalipun si pria bertopeng menang, keduanya akan menderita kerugian, melukai musuh hingga 1000 orang dan kehilangan 800 orang di pihaknya. Namun, Nightmare diracuni. Meskipun dia bisa mengeluarkan racun itu dengan tenaga dalamnya, itu memerlukan waktu. Bagaimana bisa pria bertopeng itu memberikan mimpi buruk kali ini? Mereka yang ingin menyentuhku. Pada saat ini, suara samar datang dari belakang pria bertopeng itu. Tuan Pluto. Mimpi buruk sudah sangat tidak diinginkan. Ia tidak menyangka akan disergap oleh seorang penjahat karena kecerobohannya. Sekarang dia melihat kedatangan Ye Shikai, yang sungguh tepat waktunya. Tuan Ye, kita bertemu lagi. Wajah pria bertopeng itu berubah ketika dia melihat Ye Shikai datang. Dia sudah muak dengan satu mimpi buruk, dan sekarang Ye Shikai datang lagi. Tetapi bagaimana rubah tua itu bisa panik semudah itu? Ya, tapi kamu tidak akan bisa menemuiku segera. Ye Shikai memadatkan tenaga dalamnya di telapak tangannya, dan tanpa perlawanan apapun, dia langsung melancarkan gerakan mematikan. Bagaimana mungkin pria bertopeng yang sudah terluka itu menjadi lawan Ye Shikai? Dia melancarkan gerakan dengan tangannya dan memanfaatkan momentum itu untuk mundur, langsung menarik lengan Sun Long dan mencoba mundur. Namun, Ye Shikai tidak akan membiarkannya lolos seperti ini. Dia pun menyerang dengan tubuhnya, mengulurkan telapak tangannya dan memukul punggung pria bertopeng itu. Ah! Pria bertopeng itu memuntahkan darah dan tubuhnya terpental beberapa meter jauhnya. Ye Shikai mengambil kesempatan untuk mengendalikan Sun Long. Telapak tangan ini tampak lemah, tetapi mengandung 80% kekuatan internal Ye Shikai. Kalau laki-laki bertopeng itu dipukul keras dengan pukulan seperti itu, dia akan dikuliti hidup-hidup kalau dia tidak mati. Bos Sing, kamu duluan. Sun Long berteriak, seolah dia ingin tinggal dan menahan Ye Shikai. Pada saat ini, Nightmare telah mengeluarkan racunnya. Meskipun dia agak lemah, dia cepat pulih. Dia ingin bergegas menghentikan pria bertopeng itu, tetapi dihentikan oleh Ye Shikai. Tuan Pluto, apa yang sedang Anda lakukan? Mimpi buruk sedikit membingungkan. Tangkap ikan besar dengan tali pancing yang panjang. Saya ingin tahu lebih banyak. Ye Shikai melemparkan telepon genggam ke Nightmare. Titik merah pada peta itu bergerak cepat dan konstan. Dengan mengikuti metode yang sama, Ye Shikai mengambil kesempatan untuk memasang alat pelacak pada pria bertopeng itu. Baiklah, Zhang Ting, Sun Long terserah padamu. Ye Shikai menunjuk Sun Long dan berkata kepada Zhang Ting yang sedang bergegas mendekat. Terima kasih. Zhang Ting akhirnya menemukan Sun Long yang telah lama ditunggu. Dia meneteskan air mata kegembiraan, lalu berbalik, mengambil borgol dan meletakkannya di tangan Sun Long. Sun Long, aku menangkapmu karena melarikan diri dari penjara sekarang. Haha, gadis kecil, jika bukan karena dua pria di depanku, aku tidak akan peduli dengan seluruh polisi Yanjing. Sebaliknya Sun Long tertawa, dan tawanya sangat ganas. Jangan berpuas diri, penjara polisi Anda adalah rumah saya bisa masuk dan keluar sesuai keinginan saya. Zhang Ting diprovokasi oleh Sun Long dan menjadi marah. Dia ingin segera mengeluarkan senjatanya dan menembak Sun Long. Melihat ini,
Ye Shikei memegang Zhang Ting dengan satu tangan dan meletakkan tangan lainnya di bahunya. Jangan bersemangat. Dia hanya ingin memprovokasimu dengan sengaja. Tidak lama kemudian, polisi datang sambil membunyikan sirene. Lindong dan Song Tian juga bergegas mendekat. Sun Long akhirnya tertangkap. Song Tian menarik napas panjang lega. Dia sangat cemas akhir-akhir ini karena urusan Sun Long, dan sekarang dia akhirnya dibawa ke pengadilan. Xiao Ye, terima kasih banyak. Song Tian memegang tangan Ye Shikei erat-erat, terus mengucapkan terima kasih padanya, dan untuk pertama kalinya, dia juga memuji Zhang Ting. Dia segera memutuskan untuk menyetujui keputusan Zhang Ting untuk kembali ke tim polisi kriminal. Ketika Zhang Ting mendengar ini, dia dengan gembira memeluk leher Ye Shikei. Hei, ayo, aku akan mentraktirmu makan malam. Zhang Ting begitu gembira hingga dia memegang lengan Ye Shikei. Haha, tidak perlu. Istriku masih menungguku di rumah. Ayo kita makan malam lain kali. Ye Shikei tersenyum, menoleh, dan berbisik kepada Meng Yan, kamu kembali ke markas dulu untuk menyembuhkan lukamu. Aku akan ke sana nanti. Baik, Tuan Pluto. Saya permisi dulu. Nightmare mengangguk sedikit dan perlahan berjalan keluar dari kerumunan. Apakah dia temanmu? Leng Dao dibunuh olehnya, kan? Zhang Ting bertanya. Saat dia tiba di tempat kejadian perkara tadi, Leng Dao masih terpaku di dinding oleh tombak milik Nightmare. Mimpi buruk meletakkan mayat itu segera setelah pria bertopeng itu pergi. Bab 158. Ya, dia adalah teman baikku di luar negeri. Ye Shikei menunjuk Meng Yan dan berbisik kepada Zhang Ting, dia penyendiri dan suka melakukan kekerasan, dan dia tidak tahu bagaimana bersikap lembut kepada wanita. Jangan ganggu dia. Benarkah? Menurutku dia cukup tampan dan memiliki temperamen seorang sarjana. Bagaimana mungkin dia bisa bersikap kasar? Zhang Ting setengah percaya dan setengah ragu. Nightmare berpakaian putih dan tampak seperti seorang pemuda tampan. Dia cukup populer di kalangan gadis-gadis. Akan tetapi, tidak berlebihan jika ia dijuluki sebagai dewa pembunuh. Kalau tidak, mengapa dia dipanggil mimpi buruk oleh orang lain? Hai, pria tampan, apa kabar? Zhang Ting datang ke Nightmare meskipun Ye Shikei melarangnya dan menyambutnya dengan hangat. Mungkin karena Sun Long tertangkap, batu besar di hatinya akhirnya jatuh, dan sekarang Zhang Ting dalam suasana hati yang baik. Oh. Nightmare melirik Zhang Ting dengan dingin dan menjawab dengan satu kata, yang membuat Zhang Ting sangat malu. Celakanya, Nightmare yang sangat hemat kata-kata, tampaknya kesulitan mencari pacar. Zhang Ting tinggi dan tampan, dan pria manapun akan tertarik padanya. Namun, trik kecantikan itu tampaknya tidak ada gunanya bagi Nightmare. Kau teman Ye Shikei, kan? Aku juga temannya. Zhang Ting menepuk bahu Meng Yan untuk menyembunyikan rasa malunya. Begitu dia selesai berbicara, Meng Yan meletakkan tombaknya di leher Zhang Ting, lalu berkata dengan nada dingin dan menyeramkan, beraninya kau menyebut nama Dewa Pluto. Aku akan memaafkanmu kali ini, tapi jangan lakukan itu lagi lain kali. Setelah itu, dia meletakkan tombak tangannya. Zhang Ting ketakutan dengan tindakan Nightmare yang tiba-tiba. Baru saja dia merasakan napas kematian. Tindakan Nightmare benar-benar di luar dugaannya. Zhang Ting berdiri di sana dengan linglung, dan mimpi buruk telah menghilang seperti embusan angin. Ah! Ye Shikei menepuk-nepuk Zhang Ting yang kebingungan, dan dia langsung menjerit melengking. Hei, kamu belum mati, mengapa kamu berteriak? Ye Shikei berkata sambil mengerutkan kening, kamu sangat pemalu dan kamu masih seorang polisi. Jika kamu bertemu lawan di masa depan, kamu bahkan tidak akan bereaksi jika kamu dibunuh oleh seseorang. Kau lihat itu. Senjatanya ada di leherku. Zhang Ting berkata dengan gembira, aku hampir mati. Bagaimana mungkin seorang pria bersikap begitu kasar? Kau bukan wanita dari keluarga bangsawan. Kurasa begitulah orang-orang di kantor polisi memanggilmu, iblis. Ye Shikei tertawa. Kekuatan bertarung Zhang Ting sudah dianggap sebagai petarung di kalangan wanita, tetapi dia masih lemah di hadapan seorang kultivator. Ucapkan lagi. Zhang Ting berteriak malu dan marah, lalu mengayunkan telapak tangannya ke arah Ye Shikei, namun Ye Shikei mengelak dengan mudah dan berkata ringan, jika ada lebih banyak praktisi di kantor polisi Anda, Sun Long tidak akan bisa melarikan diri dengan mudah. Praktisi, saya mendengar sesuatu tentang mereka dari Direktur Song. Apa yang tidak diduga Ye Shikei adalah bahwa Zhang Ting benar-benar pernah mendengar tentang praktisi. Song Tian adalah kepala kantor polisi. Ye Shikei menduga bahwa dia ada hubungannya dengan Biro Keamanan Nasional. Sebagai lembaga inti Tiongkok,
Biro Keamanan Nasional pasti memiliki banyak bakat terpendam. Ye Shike yakin akan hal ini. Adapun fakta bahwa Song Tian benar-benar menyebutkan masalah praktisi kepada Zhang Ting, itu juga menunjukkan bahwa dia sangat menghargai Zhang Ting. Praktisi biasanya tidak keluar, tetapi situasinya agak kacau akhir-akhir ini, tidak seperti sebelumnya. Ye Shike bergumam, Tiongkok akan berubah. Apa maksud pria itu ketika dia mengatakan kau adalah Pluto? Zhang Ting teringat apa yang dikatakan Nightmare sebelumnya. Enggak apa-apa. Ayo cepat pergi. Ye Shike menghindari topik itu. Jika Zhang Ting tahu tentang ini, itu tidak akan baik untuknya. Setelah mereka berdua pergi, Ye Shike pergi dan kembali ke villa. Dia telah membantu Zhang Ting memecahkan kasus beberapa hari ini dan tidak bekerja dengan baik. Saat dia membuka pintu, Ye Shike terkejut melihat Su Qingyu dan Su Ziqing duduk di sofa, menatap Ye Shike dengan mata dingin. Hei, kenapa kamu menatapku seperti itu? Apakah makanannya sudah siap? Aku agak lapar. Ye Shike merasa sedikit malu dan duduk di sofa. Apakah menantu laki-laki saya sudah kembali? Makanan akan segera siap. Bibi Wu keluar dari dapur dan berkata dengan antusias. Bibi Wu, tolong tunggu sebentar. Aku dan dia punya sesuatu untuk dibicarakan. Su Qingyu berkata dengan ringan. Qingyu, ada apa? Apa ada yang ingin kau bicarakan padaku? Ye Shike sedikit bingung. Su Ziqing di sampingnya menatapnya dengan ekspresi sombong, dan wajahnya seolah berkata, mereka yang mengaku akan diberi keringanan, dan mereka yang melawan akan diberi kekerasan. Apa yang telah kamu lakukan akhir-akhir ini? Kamu tidak masuk kerja hari ini. Su Qingyu memberi Ye Shike secangkir air panas. Sekarang, dia tidak mudah marah seperti sebelumnya. Dulu, jika Ye Shike tidak pergi bekerja selama beberapa hari, dia pasti akan sangat marah, tetapi sekarang dia tahu bahwa identitas Ye Shike tidak sesederhana orang biasa, jadi Su Qingyu juga menyatakan pemahamannya terhadap beberapa hal. Kakak, kamu baik sekali pada kakak iparmu. Bajingan seperti kakak iparmu pasti sedang mencari kesenangan jika dia tidak ada di rumah sehari saja. Su Ziqing langsung menyela. Gadis kecil ini adalah tipe orang yang hanya ingin menciptakan kekacauan di dunia. Dia malah menyebut Ye Shike sebagai bajingan. Diamlah dan duduklah di samping. Aku bertanya padanya. Su Qingyu memarahi dengan suara rendah. Su Ziqing paling takut pada saudara perempuannya. Setelah dimarahi Su Qingyu, dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Dia meringkuk di sofa dengan ekspresi yang sangat sedih. Qingyu, apakah kamu masih ingat polisi Zhang Ting waktu itu? Ada sesuatu yang terjadi di kantor polisi baru-baru ini, dan Paman Song mempercayakanku untuk membantu. Aku lupa menyapa kamu. Kata Ye Shike sambil menatap Su Ziqing dengan bangga, menunggu untuk melihat bagaimana dia akan menjebaknya kali ini. Bagaimana situasinya? Su Qingyu bertanya perlahan setelah mengetahui situasi umum. Ada seorang penjahat yang kabur dari penjara di kantor polisi. Aku akan membantu mereka memecahkan kasusnya. Korban yang kabur dari penjara, kau tidak terluka, kan? Su Qingyu bertanya dengan khawatir, yang membuat Ye Shike merasa hangat. Oh, menangkap penjahat itu sangat melelahkan dan berbahaya. Aku terluka saat bertarung dengan penjahat tadi. Ye Shike berpura-pura lelah. Meskipun dia tidak terluka, mengapa tidak memanfaatkan istrinya? Ketika Su Qingyu mendengar bahwa Ye Shike terluka, dia langsung menjadi cemas dan terus mengusap lengan Ye Shike, dan Ye Shike juga menikmati kehangatan dari tangan kecil itu. Jangan ke sana lagi. Itu sangat berbahaya. Kamu bukan polisi. Tidak perlu berjuang sekuat tenaga. Su Qingyu bertanya dengan suara lembut, dan Ye Shike mengangguk sedikit. Hai, adik, kakak ipar, kalian memamerkan cinta kalian di hadapanku lagi. Su Ziqing mendengus dingin dan berkata tanpa daya. Tidak cocok untuk anak-anak. Anak-anak sebaiknya tidak menontonnya terlebih dahulu. Ye Shike menoleh dan berkata dengan tidak senang, mengambil bantal dan menutupi wajah Su Ziqing. Baiklah, kalian berdua berhenti main-main dan pergi makan dulu. Su Qingyu tersipu dan berkata dengan tenang. Bab 159. Di atas meja makan. Kamu bilang kamu akan pergi ke Eropa. Apakah kamu ingin mempersiapkan sesuatu? Su Qingyu memasukkan sepotong makanan ke dalam mangkuk Ye Shike dengan sumpit. Ketika Ye Shike dan Su Qingyu membicarakan hal ini sebelumnya, Su Qingyu sangat terkejut, tetapi karena Ye Shike telah membuat keputusan ini, sebagai istrinya, Su Qingyu tidak akan menghentikannya. Apa, saudara ipar, kamu akan pergi ke Eropa, apa yang terjadi?
Ketika Su Ziking mendengar bahwa Ye Shikai akan pergi ke Eropa, dia begitu gembira hingga sumpitnya terbang keluar dan dia membanting meja dengan keras. Ya, ada sesuatu yang harus dilakukan temanku di Eropa, jadi aku akan pergi melihatnya. Ye Shikai tersenyum. Dari ekspresi Su Ziking yang agak bingung, Ye Shikai tahu bahwa dia tidak ingin dia pergi. Lalu, berapa lama kamu akan pergi? Su Ziking bertanya dengan tergesa-gesa. Mungkin 10 hari atau setengah bulan, tidak akan terlalu lama, jangan khawatir. Kata Ye Shikai. Tunggu aku. Su Ziking berkata dengan misterius, lalu segera berlari ke atas, meninggalkan Su Qingyu dan Ye Shikai saling menatap. Setelah menunggu sekitar 10 menit, Su Ziking akhirnya berlari turun dengan gembira. Kakak ipar, lihatlah. Su Ziking menyerahkan sebuah catatan panjang kepada Ye Shikai sambil tersenyum licik. Tas, kosmetik. Daftar itu dipenuhi dengan segala macam barang mewah yang diinginkan Su Ziking. Ternyata wanita ini ingin Ye Shikai membelikannya. Ada begitu banyak barang, cukup untuk mengisi beberapa koper. Qingqing, jangan main-main lagi. Su Qingyu memperhatikan daftar itu dengan rasa ingin tahu, dan ketika dia melihat daftar itu penuh dengan barang-barang mewah, dia langsung mengerti apa yang sedang dipikirkan Su Ziking. Tidak, kakak ipar, kamu yang terbaik. Kamu akan membantuku mengurusnya, kan? Melihat bahwa dia tidak bisa memenangkan hati Su Qingyu, Su Ziking mulai bersikap genit pada Ye Shikai. Wajah Ye Shikai sangat gelap. Wanita ini baru saja memanggilnya bajingan, mengapa dia langsung mengubah wajahnya? Melihat penampilannya yang menyedihkan, Ye Shikai benar-benar curiga bahwa jika dia menolak, Su Ziking akan mulai berbaring di tanah dan menangis. Baiklah, aku janji, tapi aku hanya bisa memberimu barang-barang ini setelah aku kembali. Ye Shikai menyentuh kepala Su Ziking dan akhirnya setuju. Ya, kakak ipar adalah yang terbaik. Su Ziking langsung tersenyum, dan mereka bertiga segera selesai makan. Ye Shikai kembali ke kamar, duduk di tempat tidur, dan mulai berlatih Sutra Kaisar Xuan. Teknik ini terbagi menjadi 8 tingkat. Ye Shikai telah berlatih sampai tingkat ketiga, tingkatkan. Namun, melalui pertarungan dan latihan ini, Ye Shikai jelas merasakan bahwa belenggu level ketiga telah jelas dilonggarkan, dan dia tidak jauh dari level keempat, yang hanya level gen. Ye Shikai akan segera pergi ke Eropa, dan itu adalah Gunung Suci. Bahkan Dewa Utama tidak berani bertindak lancang di sana. Oleh karena itu, perjalanan ini pasti akan menjadi ujian bagi Ye Shikai. Oleh karena itu, sebelum berangkat, jika dia dapat meningkatkan kekuatannya, dia akan memiliki lebih banyak perlindungan. Keesokan harinya, Ye Shikai meminta cuti karena hantu itu membawa berita dari Eropa. Ye Shikai merasa bahwa Gunung Suci itu mendesak dan dia mungkin harus berangkat ke Eropa dalam 2 hari ke depan, jadi dia menggunakan 1 hari untuk mengucapkan selamat tinggal kepada semua kerabat dan teman-temannya di Yanjing. Faktanya, dia tidak mengenal banyak orang di Yanjing, kecuali An Lan, Luo Shiki, Paman Li, Bibi Zhao, Li Mengmeng, si Cheng Yu dari toko perhiasan, dan orang kepercayaan Luo Shiki, Cheng Yi. Pria ini belum menghubungi Ye Shikai baru-baru ini. Meskipun dia tidak melakukan sesuatu yang menyimpang, Ye Shikai selalu merasa gelisah. Orang ini seperti ular berbisa yang sedang berhibernasi, dan orang-orang tidak berani mendekatinya. Sorenya, dia datang ke toko perhiasan dan bertemu dengan orang yang tidak terduga. Tang Yun, mengapa kamu ada di sini? Benar saja, Tang Yunlah yang ditemui Ye Shikai di toko perhiasan. Ye Shikai hanya ingin bertanya, mengapa kamu ada di sini lagi? Saya ingat terakhir kali, disinilah, 4 penjahat putus asa hampir menghancurkan toko perhiasan itu. Saya di sini mencari Tuan Si, bagaimana dengan Anda? Tang Yun juga terkejut melihat Ye Shikai. Sejak perampokan terakhir, Tang Yun dan si Cheng Yu telah menjadi kenalan. Benarkah? Kali ini aku di sini untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Tuan Si. Kata Ye Shikai. Apa, kamu akan meninggalkan Yanjing? Tang Yun mula-mula tertegun, lalu berbicara perlahan. Ya, saya akan segera berangkat ke Eropa, lusa pukul 8 pagi, dan saya di sini untuk memberitahu Tuan Si. Pukul 8 lusa pagi. Itu penerbanganku, jadi sepertinya kita bisa berangkat bersama. Tang Yun berkata dengan heran. Benarkah? Kalau begitu aku akan merepotkanmu. Ye Shikai tersenyum. Pada saat ini, si Cheng Yu juga perlahan berjalan keluar. Xiao Ye, ada apa yang membuatmu menemuiku hari ini? Si Cheng Yu masih begitu ceria, seolah-olah dia selalu begitu optimis. Tuan Si, saya di sini kali ini untuk mengucapkan selamat tinggal.
Ye Shikai menyatakan tujuannya. Karena kamu akan pergi ke luar negeri, jaga dirimu baik-baik. Nona Tang berada di penerbangan yang sama denganmu, jadi berhati-hatilah di jalan. Si Chengyu mengerutkan kening dan mendesah, Xiao Ye, ikutlah denganku. Tang Yun tahu bahwa si Chengyu ingin mengatakan sesuatu, jadi dia dengan bijaksana menghindarinya. Ye Shikai dibawa ke sebuah ruangan kecil oleh si Chengyu. Si Chengyu mengeluarkan sebuah kotak dari lemari, perlahan mengeluarkan barang-barang di dalam kotak, dan menyerahkannya kepada Ye Shikai, ini untukmu. Ini adalah liontin burung phoenix. Ye Shikai berseru. Giok putih lemak kambing tampak putih dan halus ketika dibuka, dan tampilan terpadu membuatnya tampak lebih indah. Terakhir kali kamu tidak mau menerimanya, tapi kali ini, kurasa aku harus memberikannya kepadamu. Si Chengyu berkata dengan ringan. Lupakan saja, Tuan Tua. Aku tidak kekurangan harta. Ye Shikai menolak dengan sopan. Tidak, tolong dengarkan aku kali ini. Potongan batu giok ini akan sangat membantumu. Si Chengyu bersikeras untuk menyerahkan liontin phoenix itu kepada Ye Shikai. Kali ini dia benar-benar tidak bisa menolak. Setelah berbicara lama, Ye Shikai meninggalkan toko perhiasan dengan liontin itu. Meskipun dia tidak tahu mengapa si Chengyu mengatakan bahwa batu giok ini akan membantu Ye Shikai, tetapi karena dia mengatakannya, pasti ada alasannya. Ye Shikai berkendara ke pangkalan istana dunia bawah. Semua orang di sini adalah saudara yang telah melalui hidup dan mati bersama Ye Shikai. Ye Shikai memiliki perasaan terdalam terhadap mereka. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang, Ye Shikai memberikan instruksi untuk pengaturan selanjutnya. Jeton, teruslah awasi kekuatan misterius di Yanjing, dan cegah juga Poseidon melancarkan serangan diam-diam saat aku pergi. Ye Shikai memberi perintah. Sesuai perintah Anda, Tuan Pluto. Serigala liar, buaya, kalian bertanggung jawab untuk membantu Jeton dan membawa orang untuk melindungi target utama. Sasaran utama ini tentu saja merujuk pada orang-orang seperti Su Qingyu, Su Ziqing dan lainnya. Mereka bukan pembudidaya, dan jika mereka mengalami pembajakan, mereka pasti akan berada dalam bahaya besar. Bab 160. Di jalan biasa di Yanjing, dengan rumah-rumah paling biasa di kedua sisinya, Poseidon dan Garlon ada di antaranya. Sejak terakhir kali dia bergabung dengan Boros untuk menyergap Ye Shikai dan gagal, Poseidon tetap tinggal di rumah, bersembunyi di dalam rumah untuk menyembuhkan luka-lukanya dan bersiap untuk membalas dendam. Meskipun dia terluka parah oleh Ye Shikai dan Nightmare terakhir kali, Poseidon pulih dengan cepat dengan bantuan Trisula, artefak. Sekarang dia dan Garlon ada di sini, bersiap untuk aksi selanjutnya. Tuan, apa yang harus kami lakukan selanjutnya? Garlon berdiri di samping Poseidon dan bertanya dengan hormat. Jangan terburu-buru, mari kita tunggu dan lihat. Aku telah memindahkan sekelompok ahli baru dari Istana Raja Laut. Kita akan mengintai di sini. Aku tidak percaya Hades tidak akan mengendur. Poseidon menggertakkan giginya dan menamparkan meja. Cangkir di atas meja langsung berubah menjadi bubuk. Tuan, seseorang mencari Anda. Mereka bilang ada sesuatu yang penting untuk dibicarakan. Pada saat ini, pintu ruangan terbuka, dan seseorang dari Istana Raja Laut dengan hormat melapor kepada Poseidon. Saya tidak kenal siapapun di Tiongkok, jadi mengapa seseorang datang menemui saya? Tidak apa-apa, biarkan dia masuk dan melihat-lihat. Poseidon bergumam pada dirinya sendiri, tetapi dia tidak takut karena dia percaya diri dengan kekuatannya yang besar. Garlon juga sangat penasaran, siapakah orangnya? Tempat ini sangat tersembunyi, bahkan Istana Hades belum mencarinya di sini, mengapa ada yang tahu tentang ini? Garlon tidak berani ceroboh, karena dia telah terlalu menderita akibat kecerobohannya. Dia memegang pedang panjang di tangannya, tidak santai sama sekali. Poseidon, Raja Laut, memang sangat kuat. Seorang pria parubaya dengan topeng hitam di wajahnya masuk. Dia adalah Bos Xing, yang disebutkan oleh Sun Long. Dia baru saja lolos dari tangan Ye Shikai hari ini. Senang mendengarnya. Siapa kamu? Poseidon adalah salah satu dari 12 dewa utama. Dia sangat kuat dan aura yang dipancarkannya tidak bisa diremehkan. Poseidon merasa bahwa pria bertopeng di depannya sangat misterius, tetapi kekuatan internalnya tidak setinggi miliknya, jadi nada bicaranya sangat meremehkan. Tidak masalah siapa aku. Pria bertopeng itu menunjukkan senyum misterius, intinya, apakah Anda tidak ingin membalas dendam, Tuan Raja Laut? Balas dendam? Sepertinya kau sangat mengenalku. Poseidon melotot ke arah pria bertopeng itu. Dalam hal aura, Poseidon selalu lebih unggul. Sebagai dewa utama,
ia telah lama terbiasa menjadi lebih unggul dibandingkan yang lain. Poseidon tampak sangat tidak senang karena pria bertopeng di depannya dapat melihat masalahnya. Hades, oh, aku lupa, dia ada di Tiongkok, namanya Yesikai, dan sekarang dia adalah karyawan kecil di Tianya Group. Pria bertopeng itu berkata dengan enteng, sebenarnya, kita semua punya musuh yang sama, dan kita semua ingin menyingkirkannya. Apakah Anda, Tuan Raja Laut, tidak ingin menyingkirkannya? Pria bertopeng itu melangkah maju, dan berkata dengan setiap kata, Istana Raja Laut dikalahkan oleh Hades di Tiongkok. Berita ini telah menyebar ke luar negeri seperti api yang membakar hutan. Jika kamu meninggalkan Yanjing dalam keadaan malu, bagaimana kamu akan menghadapi orang-orang di masa depan? Poseidon sangat marah ketika pria bertopeng itu mengatakan hal-hal menyakitkan itu hingga bekas luka di hatinya terbuka. Dia mencengkeram leher pria bertopeng itu. Sekarang aku ingin sebuah metode yang dapat membantumu membalas dendam, Tuan. Apakah kau tidak ingin mendengarkan? Pria bertopeng itu dicekik oleh Poseidon, tetapi dia tidak takut. Sebaliknya, dia percaya diri dan tampaknya telah mengalahkan Poseidon. Kau ingin memprovokasiku? Haha, aku tidak akan tertipu. Jika kau punya kemampuan, kau pasti sudah membalas dendam sendiri sejak lama. Kenapa menyeretku ke dalamnya? Poseidon tertawa setelah mendengar ini dan melepaskan leher pria bertopeng itu. Hades ada di Yanjing, dan dia memiliki Nightmare dan sekelompok orang dari istana Hades di bawah komandonya. Aku tidak punya nafsu makan sebesar itu. Jika saya memberitahu Anda bahwa dia akan meninggalkan Yanjing, apakah Anda masih tertarik untuk mendengarkan, Tuan? Pria bertopeng itu tersenyum misterius, dengan sudut mulutnya sedikit terangkat di balik topeng. Apa katamu? Dia akan meninggalkan Yanjing. Poseidon dengan bersemangat mencengkeram kerah pria bertopeng itu. Sepertinya Lord Neptune tertarik mendengarkan. Bagaimana kalau kita duduk dan berbincang-bincang? Pria bertopeng itu melanjutkan. Garon, panggilkan dia tempat duduk. Poseidon berpikir sejenak dan berkata ringan. Meskipun Garon agak enggan, dia tetap meminta seseorang untuk memindahkan tempat duduk untuknya. Terima kasih, Tuan. Setelah pria bertopeng itu duduk, ia berbicara secara rinci dengan Poseidon. Kalau begitu, saya berharap kita bisa bekerja sama dengan baik. Kata pria bertopeng itu. Baiklah, selamat bekerja sama. Poseidon berkata dalam hatinya, Hades, kau akan dikutuk kali ini. Aku akan menghancurkan keluargamu. Di pangkalan istana dunia bawah Yanjing. Nightmare, kamu bertanggung jawab untuk tetap berada di markas ini untuk mencegah serangan mendadak Poseidon. Kamu yang terkuat, jadi kamu tidak boleh lengah. Saya mengerti. Jangan khawatir. Mimpi buruk berkata dengan ringan, seolah-olah dia selalu tenang. Tetapi karena dia berkata demikian, Yesikai merasa benar-benar lega. Setiap orang punya tugas, bagaimana dengan saya? Elena, satu-satunya yang tidak mendapat tugas, sedikit bingung. Yesikai membagikan tugas kepada semua orang, jadi mengapa Elena tidak mendapatkannya? Kali ini tugasmu sangat sederhana. Kamu hanya perlu tinggal di Departemen Hubungan Masyarakat dan bertanggung jawab melindungi Anlan dan Su Qingyu. Yesikai berkata dengan tenang. Bolehkah aku ikut denganmu? Aku belum pernah ke Gunung Suci. Elena keras kepala dan tampak sangat tidak puas dengan pengaturan tersebut. Tidak, itu bukan tempat yang bagus. Dengan kekuatanmu, sulit untuk menjamin keselamatanmu di sana. Yesikai menolak dengan tegas. Bahkan Yesikai tidak berani mengendur karena bahaya Gunung Suci. Kekuatan Elena belum pada level itu, jadi Yesikai tidak menyetujui permintaannya. Di Eropa, ada hantu, penghancur jiwa, dan begitu banyak orang di base camp Istana Hades. Tidak bisakah aku dihitung sebagai salah satu dari mereka? Kamu salah. Aku berencana pergi ke Gunung Suci sendirian kali ini. Yesikai menggelengkan kepalanya. Jawaban ini membuat Elena sangat bingung. Karena Gunung Suci sangat berbahaya, mengapa tidak membawa lebih banyak orang bersama Anda? Apakah wanita bernama Dewi Bulan itu juga ikut? Elena cemberut seolah dia cemburu. Dia mungkin akan kembali, tapi aku harap dia tidak datang. Ketika Jiqian disebutkan, Yesikai menggelengkan kepalanya dan mendesah. Tidak, jika dia ingin pergi, maka aku harus pergi. Kalau tidak, aku lebih baik meninggalkan Istana Hades. Elena berkata dengan keras. Elena, jangan main-main. Yesikai berkata dengan ringan. Jika ada seseorang di Istana Dunia Bawah yang berani menentang Hades, itu pasti Elena. Namun, pada akhirnya, Yesikai menggunakan cara lunak dan keras dan akhirnya berhasil membujuk Elena.
Ye meninggalkan pangkalan dan kembali ke villa. Saat ini, Su Qingyu dan Su Ziqing sedang menonton TV di sofa. Setelah mengobrol dengan mereka sebentar, Ye naik kembali ke kamar. Dia akan pergi ke Eropa, dan Ye ingin menelepon seseorang. Hei, kamu di sana. Bersambung.